Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indi Fauzi dengan NIM C1C023001. Jadi, pada presentasi hari ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Sumber Hukum Islam. Jadi, pada PPT ini, poin-poin penting nanti yang akan saya bahas, yaitu pertama itu mengenai definisi dan jenis sumber hukum Islam. Yang kedua, ada urutan pengambilan hukum. Ketiga, ada mukjizat Al-Quran. Keempat, ada fungsi dan peranan Al-Quran. Yang kelima, fungsi as-sunnah. Dan yang keenam, itu fungsi jima dan kias. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai latar belakang. Jadi, dalam konteks kehidupan umat Islam modern, sumber hukum Islam ini menjadi landasan utama untuk menetapkan norma syariah yang adil dan berkelanjutan, terutama di bidang muamalah seperti akuntansi dan keuangan. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber primer ditambah dengan sunnah, jima, dan kias yang tidak hanya menyediakan pedoman normatif, tetapi juga mekanisme itu adaptif. Jadi untuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti deteksi penipuan dalam transaksi syariah, kemudian masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah ketidakpatuhan terhadap urutan pengambilan hukum seperti tertib al-adilah yang sering menyebabkan ijtihad keliru dalam fatwa keuangan Islam. Jadi teman-teman, selanjutnya itu mengenai definisi dan jenis sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam itu merupakan dasar ataupun referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian, sumber hukum Islam yang telah disepakati kebanyakan um, ulama itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, kemudian taat kepada Allah ini dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Taat kepada Rasulullah ini dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sesuai sunnah. Jadi, jenis sumber hukum Islam itu ada 4. Ada Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Selanjutnya, ini adalah mengenai urutan prioritas pengambilan keputusan. Jadi, dalam menetapkan suatu ataupun sebuah hukum, terdapat tata cara dan urutan prioritas yang sangat ketat agar keputusan yang diambil itu tidak melenceng dari syariat. Yang pertama itu merujuk kepada Al-Quran, yang kedua itu merujuk pada sunnah, yang ketiga merujuk pada ijma, dan yang ketiga kias itu menempuh pada kias. Selanjutnya adalah mengenai mukjizat Islam. Jadi dalam Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat hebat, bersifat tetap dan kekal sepanjang masa. Nah, keagungannya ini telah diikuti oleh para cendekiawan baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, berikut adalah aspek-aspek mukjizat dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah keindahan seni bahasa atau balaghah. Yang kedua itu kebenaran berita masa lalu. Yang ketiga itu pemberitaan hal masa depan. Dan yang keempat itu adalah kandungan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada namanya fungsi dan peranan Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu memegang peranan sentral dan fundamental sebagai sumber hukum Islam yang paling utama atau ash al-awwal. Jadi hal ini dikarenakan Al-Quran itu adalah kalam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengetahui segala kemaslahatan dan kebutuhan manusia dalam menata sendi-sendi kehidupannya. Nah, berikut ini adalah rincian fungsi dan peran Al-Quran dalam berbagai aspek. Yang pertama itu adalah sebagai pedoman hidup universal. Nah, yang kedua adalah sebagai pengatur tata kelola ekonomi dan transaksi. Yang ketiga ada sebagai fondasi hukum keluarga. Yang keempat sebagai dasar hukum pidana atau qisas. Dan yang terakhir itu ada sebagai paduan interaksi sosial global ataupun universal. Nah, untuk yang selanjutnya ini membahas mengenai fungsi as-sunnah. Jadi, salah satu ucapan kauliyah atau perbuatan filiyah ini serta ketetapan-ketetapan takriyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah,
Dalam banyak hal, Al-Quran ini menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Nah, oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci mengenai prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan satu contoh yang diaplikatif. Kemudian selain itu, sunnah bisa juga membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum. Bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah fungsi ijma dan qiyas. Jadi, ijma ini adalah kesepakatan yang mujtajid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis. Kemudian, dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, cara penetapan hukum ijma ini bukan hal yang mudah karena ada kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dan ijma ini dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama itu ada beberapa fungsinya dalam ijma tersebut. Yang pertama ada sebagai hujah atau argumentasi yang tegas dan jelas. Yang kedua itu menghasilkan kapasitas hukum kolektif. Dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada pengertian mengenai kias. Nah, kias ini merupakan bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Nah, menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses pengungkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil karena ada kesamaan dalam alasannya atau ildiat. Kemudian fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah menyikapi kesamaan hukum pada kasus baru. Kemudian instrumen pengambilan pelajaran. Dan yang terakhir ini menghubungkan kasus cabang ke hukum pokok. Baik teman-teman, jadi pada presentasi yang telah sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu terdiri dari 4 pilar utama, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, yang memiliki hierarki dan fungsi yang saling melengkapi dalam penetapan norma syariah. Al-Quran dan Sunnah ini menetapkan posisi primer sebagai fondasi wahyu dan petunjuk Rasulullah. Sementara Ijma dan Qiyas ini berperan sebagai instrumen ijtihad ulama yang adaptif dalam menjawab dinamika persoalan kontemporer. Nah, keempat sumber ini memastikan bahwa setiap ketetapan hukum, khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan syariah, ini tetap terjaga keabsahannya dan terhindar dari praktik yang batil. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.